Ketegangan diplomatik antara Turki dan Israel kembali meningkat tajam setelah pemerintah Turki menerbitkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Langkah ini diumumkan oleh Kejaksaan Istanbul pada Jumat, 7 November 2025, dan menjadi salah satu perkembangan paling mencolok dalam hubungan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan AFP, keputusan tersebut menandai eskalasi terbaru dalam hubungan bilateral Ankara-Tel Aviv, yang sudah lama renggang sejak dimulainya konflik di jalur Gaza. Isi surat penangkapan dan tuduhan hukum. Dalam keterangan resminya, Kantor Kejaksaan Istanbul menyatakan bahwa total ada 37 individu yang menjadi sasaran surat penangkapan internasional. Meski seluruh nama tidak dipublikasikan, beberapa di antaranya termasuk Menteri Pertahanan Israel Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir. Pejabat Kejaksaan Turki menuduh para tersangka telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, termasuk tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks operasi militer di wilayah Gaza. Dalam pernyataan tersebut, Kejaksaan juga menyinggung insiden yang terjadi pada Maret lalu, ketika Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina di jalur Gaza, sebuah fasilitas medis yang dibangun oleh pemerintah Turki, mengalami kerusakan berat akibat serangan udara. Pemerintah Turki menilai peristiwa itu sebagai bagian dari pola tindakan yang dinilai melanggar prinsip kemanusiaan internasional, dan menyebut langkah hukum ini sebagai upaya menegakkan tanggung jawab moral serta hukum internasional. Reaksi Israel, tuduhan ditolak mentah-mentah. Pemerintah Israel merespons cepat dan keras atas pengumuman tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, melalui akun resmi di platform X, menyebut tuduhan yang dilayangkan Turki sebagai aksi propaganda politik yang tidak memiliki dasar hukum kuat. Israel dengan tegas menolak tuduhan itu. Ini hanyalah bentuk pencitraan politik yang tidak berdasar, tulis Sa'ar. Ia juga menuding bahwa sistem peradilan di Turki tidak lagi independen, dengan menyinggung beberapa kasus hukum di dalam negeri Turki sebagai contoh. Sa'ar mengatakan, lembaga peradilan di Turki kini lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik dibanding penegakan hukum yang objektif. Kritik serupa datang dari mantan Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman, yang menilai bahwa keputusan Turki tersebut justru akan memperburuk hubungan kedua negara. Ia menyebut langkah itu, menjelaskan mengapa Turki tidak seharusnya dilibatkan dalam upaya stabilisasi di Gaza. Upaya diplomasi dan ketegangan yang tak kunjung reda. Langkah hukum yang ditempuh Ankara ini menjadi bagian dari serangkaian kebijakan luar negeri Turki yang tegas dalam menanggapi konflik di Gaza. Sejak awal 2024, Turki secara terbuka mengkritik operasi militer Israel dan menyerukan penghentian kekerasan serta perlindungan bagi warga sipil. Tahun lalu, Ankara juga bergabung dengan Afrika Selatan dalam gugatan di Mahkamah Internasional, ICJ, yang menuduh Israel melakukan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional. Sementara itu, pihak Israel menilai langkah-langkah Turki sebagai bentuk campur tangan politik. Beberapa pejabat di Tel Aviv menuding Ankara tengah berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, terutama dengan mengambil posisi tegas terhadap Israel dalam berbagai forum internasional. Perdebatan soal peran Turki di Gaza. Dalam beberapa bulan terakhir, Turki berupaya memainkan peran dalam rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk memantau gencatan senjata di Gaza, bagian dari inisiatif perdamaian regional yang didorong Amerika Serikat. Namun, Israel menolak keikutsertaan Turki dalam skema tersebut. Tel Aviv beralasan bahwa Ankara memiliki kedekatan politik dengan kelompok Hamas, sehingga dianggap tidak netral. Menurut sejumlah analis politik Timur Tengah, penolakan Israel terhadap keterlibatan Turki mencerminkan kedalaman perbedaan pandangan kedua negara. Israel menilai Turki berusaha menggunakan diplomasi kawasan sebagai sarana meningkatkan pengaruh geopolitik, sedangkan Turki melihat perannya sebagai penjaga stabilitas dan kemanusiaan di kawasan yang dilanda krisis. Respons dunia Arab dan Palestina. Di sisi lain, kelompok Hamas menyambut baik langkah Turki tersebut. Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebut tindakan Ankara sebagai langkah berani dan bermartabat yang menunjukkan kepedulian terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Hamas menilai keputusan itu mencerminkan komitmen Turki terhadap solidaritas dengan rakyat Palestina, terutama setelah serangkaian serangan yang menyebabkan banyak fasilitas publik di Gaza terdampak. Namun, sejumlah pengamat internasional menilai bahwa implikasi politik dari langkah hukum Turki masih belum jelas, karena yurisdiksi pengadilan nasional terhadap pejabat negara asing kerap menimbulkan perdebatan hukum di tingkat internasional. Gencatan senjata dan harapan perdamaian. Langkah Ankara ini muncul di tengah gencatan senjata rapuh yang telah berlangsung sejak 10 Oktober 2025, sebagai bagian dari rencana perdamaian regional yang dimediasi oleh sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar.
Meskipun situasi di Gaza relatif lebih tenang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, ketegangan diplomatik antara negara-negara pendukung Israel dan pihak yang mengkritik operasi militernya masih tinggi. Turki berkomitmen untuk terus mendorong upaya diplomasi dan dialog internasional, serta menegaskan pentingnya penegakan hukum humaniter dan perlindungan terhadap warga sipil sebagai prioritas utama. Langkah hukum ini bukan tentang politik, tetapi tentang kemanusiaan dan tanggung jawab global, demikian kutipan pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki yang dirilis pada Jumat malam. Ketegangan baru antara Ankara dan Tel Aviv menunjukkan bahwa isu Gaza masih menjadi sumber gesekan diplomatik yang kuat di kawasan Timur Tengah. Baik Turki maupun Israel kini berada pada jalur diplomasi yang saling berseberangan, di mana keduanya berusaha menegaskan posisi masing-masing di mata dunia internasional. Meski demikian, komunitas global berharap agar langkah-langkah hukum dan diplomatik yang diambil kedua pihak dapat mengarah pada penyelesaian damai dan penghormatan terhadap hukum internasional, bukan memperdalam konflik yang telah menimbulkan penderitaan berkepanjangan di kawasan tersebut.